Dream sekalian, kita lanjutkan bincang aktual bersama Dr. Anton Priantono, Menteri Pertanian kita periode 2004-2009. Pak Anton sekarang juga menjabat Ketua Dewan Kopi ya? Dewan Kopi Indonesia. Dewan Kopi Indonesia. Iya. Itu anggotanya siapa? Anggotanya asosiasi dan organisasi yang berkaitan dengan kopi. Petani termasuk. Ya, asosiasi petaninya, asosiasinya yang kita bawahi gitu. Kita naungi lah. Warung-warung kopi juga perlu nih ya? Warung kopi asosiasinya. Iya, karena gitu. sebagai user ya? Iya. Nah, sekarang tadi berkaitan dengan kemandirian Ya. kita ya, kemandirian bangsa Indonesia dalam bidang pangan, Ya. juga nanti dalam bidang petani. Begini, Apa yang sudah dilakukan? saya harus mengoreksi dulu. Kata yang lebih tepat sebenarnya ketahanan, bukan kemandirian. Karena kemandirian itu bisa dikatakan sesuatu yang tidak mungkin. Kalau mau melihat pangan secara keseluruhan. Kalau kemandirian hanya bahan-bahan pokok itu mungkin. Tapi kalau kita berbicaranya kemandirian pangan, itu jelas sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa? Karena pangan itu luas sekali. Saya ambil contoh yang paling gampang dilihat adalah misalnya gandum. Ya. Gandum itu tidak bisa kita produksi. Gitu. Sementara produk-produk kita, produk makanan kita, banyak yang berbasis gandum, termasuk yang tradisional. Nah, Tidak sampai cuma kapan? instan, ya? Sampai kapan itu bisa memenuhi itu yang disebut mandiri itu? Nggak akan pernah tercapai. Kalau yang diinginkan adalah kemandirian pangan secara keseluruhan. Kalau kemandirian pangan untuk bahan pangan pokok itu mungkin misalnya beras, ya, jagung, demikian. Jadi lebih baik kita berbicara ketahanan pangan dan berbicara bagaimana ya kita bisa mendapatkan nilai tambah dari pangan yang memang tidak mampu kita produksi di dalam negeri. Boleh jadi kita nggak bisa menghasilkan gandum ya karena memang agroklimat kita tidak cocok dan lahan kita juga memang terbatas. Tetapi kita harus bisa memanfaatkan gandum itu untuk menjadi produk yang bisa kita ekspor, yang bisa mendunia. Satu contoh yang bagus adalah mie instan. Ya, jadi mie instan berbahan baku gandum, tetapi mie instan kita juga sudah mendunia gitu. Ini satu contoh yang bagus. Jadi harusnya kita berpikirnya ke arah sana. Dan kita juga harus belajar juga dari negara-negara lain. Misalnya Saudi memproduksi apa sih? Tapi kan justru Saudi dari sisi pangannya saya belum pernah mendengar ada masalah. Kelaparan nggak ada ya? Nggak ada. Ya? Karena dia begitu terbuka, ya, harga pun stabil. Bagi mereka yang pernah ke Saudi untuk umroh atau haji, ya, lihatlah 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, harga pangan itu relatif stabil. Itu karena dia terbuka, sehingga orang bisa memasok ke Saudi, harga bersaing, sehingga harganya malah jadi stabil. Gitu. Nah, saya khawatir dengan pemahaman yang keliru di kita ini menyebabkan distorsi yang nggak perlu. Bawang putih dihambat, kedelai dihambat, gula dihambat, harus menggunakan kuota, malah menimbulkan masalah lain. Gitu. Ya kan? Segala distorsi, ya, atas nama kemandirian, atas nama swasembada, itu justru menimbulkan masalah lain. Maksudnya supaya meningkatkan produksi dalam negeri, misalnya bawang putih dibikin kuota, malah menjadi masalah kan? Bukan menyelesaikan masalah. Ya. Sementara di dalam negeri tetap saja kemampuannya juga tetap terbatas. Ya memang Allah itu kan maha adil. Tidak mungkin sebuah negara itu diberikan kemampuan memproduksi pangan seluruhnya, nggak mungkin, nggak ada di dunia ini, nggak ada. Di zaman Pak Anton dulu, Iya. swasembada beras ya tercapai ya. Nah, untuk hal yang tertentu Pokok bisa gitu. Makanya kita harusnya fokus. Sudahlah, kita kembali harusnya apa sih yang menjadi unggulan negeri ini. Fokuslah ke sana. Sementara yang kita memang tidak mampu kita produksi secara optimal di sini, jangan ada distorsi importer. Biarkanlah bersaing secara sehat, ya, sehingga stok cukup, harga juga stabil.
Sementara ada caranya untuk mendukung petani kita, gitu. Harga itu hanya salah satu. Dukungan itu juga bukan dengan cara mengurangi impor, tidak harus juga seperti itu. Tapi dengan bagaimana kita memberikan subsidi, kemudahan, ya, sehingga petani kita bisa memproduksi di dalam negeri dan bisa bersaing, menyerap ke pasar ya, termasuk juga penyerapan ke pasarnya. Jadi banyak cara lain untuk meningkatkan produksi itu, bukan karena begini ya, kalau kita potong kompas dengan menurunkan kata misalnya impor, itu kan pernah terjadi pada daging, ya kan? Katanya kita ingin meningkatkan produksi dalam negeri daging sapi, kemudian impor dikurangi tiap tahun, apa yang terjadi? Supply-nya jadi terbatas kan, harga naik. Apakah petani untung? Nggak juga, hanya sesaat. Karena begitu harga naik, harga sapi bakalan juga naik. Akhirnya ketika dia mau petani juga ini juga nggak juga mendapatkan keuntungan yang besar, hanya sesaat keuntungan besar. Ini yang harus dipikirkan. Sementara masyarakat juga akhirnya membeli daging dengan harga mahal, gitu kan? Nah, ini harusnya dipikirkan ulang. Intinya adalah kita gali lagi potensi yang memang komparatif advantage dari negeri ini, kemudian kita fokus ke sana. Dan yang salah satu sudah teruji adalah rempah-rempah tadi ya. Nah, sejak zaman dulu itu kita produk perkebunan rempah-rempah. Kenapa nggak itu yang kita fokuskan? Yang namanya impor ekspor itu kan sesuatu keniscayaan. Nah, mungkin sebuah negara itu bisa memenuhi kebutuhannya semuanya. Makanya tadi saya protes dengan kemandirian itu. Lebih baik kita ketahanan. Kenapa? Karena memang nggak mungkin kita bisa memenuhi semua jenis pangan. Pasti ada yang kita impor, tapi ada juga yang kita ekspor. Yang penting adalah net ekspor. Jadi ekspor kita aja yang lebih banyak daripada impornya. Apalagi tanaman yang mudah ya, seperti kayak cabai misalnya, mestinya bisa produksinya lebih stabil ya. Gini, ini juga persoalan. Ketika pasar kita ditutup, apa yang terjadi? Kita tanam cabai, orang lama-lama tanam cabai, nggak ada yang beli. Tiba-tiba harga jatuh. Tapi karena pasarnya ditutup, petani kapok, kemudian nanam berkurang, stok supply sedikit, harga naik. Tinggi sekali. Karena pasar kita ditutup. Atas nama swasembada pasar ditutup. Ini keliru kebijakan seperti ini. Biarkan saja terbuka, tetapi kita tingkatkan produktivitas dan efisiensi sehingga kita bisa bersaing. Silakan impor, tapi kita mampu bersaing dengan mereka. Dan tadi saya katakan banyak cara untuk mendukung petani kita. Tidak cuma ada kemudahan ini. Bukan hanya sekedar iya, ada banyak cara untuk supaya kita bisa bersaing. Justru harusnya ketika kita punya kelebihan, kita bisa ekspor, gitu. Atau kita tingkatkan tadi nilai tambah. Nah, ini juga penting. Kita tuh jangan hanya berbicara bahan mentah. Bangsa ini sudah lama berbicaranya di tingkat bahan mentah. Punya kopi diekspor dalam bentuk green bean, punya kakao diekspor dalam bentuk biji kakao gitu. Kita harus berbicara nilai tambah. Eropa itu menghasilkan apa sih dari sisi kakao? Dari sisi mentah, nggak ada sama sekali. Kopi, teh, coklat, Eropa nggak ada yang produksi. Semua dari negara lain. Tapi dia olah, kemudian menghasilkan produk dengan nilai tambah yang jauh lebih tinggi daripada bahan mentahnya. Coklat ya? Coklat, tehnya juga, kopinya juga, kopi Itali. Ya kan? Nah, kita harusnya berpikir seperti itu, gitu. Kita jangan termasuk mengubah rempah-rempah menjadi obat misalnya. Nah, itu nilainya lebih tinggi ya. Jadi jangan hanya sekedar memproduksi itunya saja sudah harus ya, karena memang di sini cocok. Namanya rempah-rempah itu dari dulu cocok sekali. Ini kita harusnya fokus di situ, tapi tidak berhenti di situ. Ya, kita harus mengolah ke produk-produk sekunder, tersier daripada rempah-rempah. Ambil contoh misalnya minyak cengkeh. Dari minyak cengkeh itu bisa diambil eugenolnya. Itu punya nilai yang jauh lebih tinggi lagi. Setelah jadi eugenol, jadi metil eugenol. Dan pasarnya ada ya? Ada.
gitu. Kita punya minyak terpentin. Ini untuk yang ini ya, yang apa namanya minyak atsiri. Itu di sana bisa dihasilkan alpha-pinene, beta-pinene. Itu bahan baku untuk berbagai macam fine chemicals lain, baik untuk parfum maupun juga untuk obat, untuk flavor juga. Iya, salah satu terobosan misalnya di Sumbawa, mereka mengubah rumput laut katanya, diolah jadi semacam bubuk untuk kosmetik katanya. Itu yang kita pengen, termasuk makanya tadi kembali lagi kepada masalah jamu. Jamu itu kan keunggulan kita gitu. Jangan sampai ini tuh kemudian diambil ada bangsa lain. Kembangkan terus jamu ini untuk termasuk juga untuk melawan penyakit atau untuk meningkatkan kekebalan tubuh, untuk juga mencegah penyakit dan seterusnya. Jamu harus kita kembangkan terus gitu. Namanya perlu kolaborasi ya, antara para petani misalnya. Tentunya ya. Bahkan sekarang ini ya, seperti jahe saja. Itu permintaannya tinggi sekali. Seringkali kita tidak mampu membeli permintaan. Padahal yang diminta itu baru jahe dalam bentuk mentah ya. Tapi kita harus pikirkan sekarang jahe dalam bentuk olahan. Iya. Sehingga yang terkenal malah luar negeri ya, Korea negeri ginseng, negeri jahe. Kenapa kita nggak jadi negeri jahe? Apalagi sekarang ini kan, ternyata kan bisa digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus jahe. Salah satu alternatif di tengah kepanikan global karena pandemi ya, Iya. virus corona ya ada. Iya. Dan dari jahe itu banyak sekali kan produk-produk yang bisa kita kembangkan. Minuman jahe, ya kemudian kapsul jahe, macam-macam itu bisa. Permen jahe. Permen jahe. Iya. Nah ini yang apa namanya, yang harus kita kembangkan. Dan itu butuh SDM ya untuk mengolah. Ya SDM kita sebenarnya sudah banyak ya, cuma mereka itu perlu dididik, kemudian juga difasilitasi. Ini bisa dikatakan Indonesia ini banyak SDM-nya, tapi masih sedikit yang mau menjadi wira swastawan. Gitu. Karena ya ini terkait budaya juga, budaya yang terbentuk lama karena kita dijajah itu ada pengaruhnya sampai sekarang. Dan mengembangkan lab-lab untuk riset ya. Ya, nah riset-risetnya ini harus dikembangkan supaya tadi kita unggul di bidang rempah-rempah ini, dari mulai produksinya sampai kepada produk-produk turunan-turunannya. Mudah-mudahan dengan pengembangan produk itu alternatif obat bisa ditemukan ya. Harus, harus. Jadi Kalah dengan virus ya. kita harus mengambil hikmah dari kejadian corona ini, virus corona ini, yaitu kita harus mengembangkan diantaranya rempah-rempah, gitu. Baik, pemirsa sekalian, demikianlah bincang aktual kita bersama Pak Anton Haryantono, salah seorang menteri yang pernah melawan virus flu burung ya. Menyelamatkan unggas dan para peternak. Dan berbagi pengalaman bagaimana kita mengembangkan produk natural alami alternatif untuk pangan dan makanan. Kita jumpa pada bincang aktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.